Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Dita dan selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan ya, agar kita diberikan kelancaran selalu dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan menginjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai materi turunan. Nah, yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini yaitu yang berkenaan dengan pengertian dari turunan fungsi dan juga berkenaan dengan rumus fungsi. Nah, untuk itu sebelum belajar silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku catatan, dan juga buku paket matematika yang akan digunakan untuk belajar ya. Nah, baik anak-anak, yuk disimak penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Nah, baik anak-anak, kita mulai dari pengertian turunan fungsi. Nah, jika suatu fungsi dia dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx ya, maka laju perubahan nilai fungsi dinyatakan dengan rumus limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi dengan Fx per H. Nah, laju perubahan nilai fungsi ini disebut dengan fungsi turunan yang dilambangkan dengan f aksen x. Nah, sehingga f aksen x ini dia akan menjadi sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi dengan fx per h. Nah, jika limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurang Fx per H ini untuk rentangan, jika X-nya lebih dari A dan X-nya kurang dari B memiliki nilai, maka dikatakan bahwa Fx ini mempunyai turunan dalam interval X lebih dari A dan kurang dari B, dan juga proses untuk mencari F turunan X-nya atau F aksen X dari Fx ini disebut penurunan atau pendiferensialan. Dan notasi lain untuk turunan fungsi selain menggunakan simbol F aksen X, selain itu juga kita bisa menggunakan simbol Y aksen ya, Y aksen, kemudian dy per dx dan dfx per dx. Nah, baik anak-anak, untuk memantapkan pemahaman anak-anak berkenaan dengan materi turunan fungsi dengan menggunakan definisi dari turunan fungsi, kita langsung saja lanjut ke latihan soal ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mencari turunan pada X sama dengan 2 untuk Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang X tambah 1. Nah, pertama-tama untuk menyelesaikan ini, kita tentukan dulu nilai dari Fx plus H-nya ya. Nah, soal ini sebenarnya sudah saya bahas di latihan soal minggu lalu ya, yang berkenaan dengan limit fungsi. Nah, di turunan fungsi ini dia juga melibatkan limit fungsi ya anak-anak ya, sehingga untuk materi limit fungsi ini anak-anak harus pahami terlebih dahulu ya dengan baik, baru nanti selanjutnya untuk materi turunan fungsi pun akan mudah anak-anak pahami setelah memahami limit fungsi. Oke, kita langsung saja lanjut ya. Tadi kita sudah ketahui bahwa Fx-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang x tambah 1 ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan nilai dari Fx plus H-nya. Nah, dengan cara mensubstitusi ya, mengganti X ini ya, yang berada pada
soal ya, ini yaitu nilai X-nya ini pada fx-nya ini kita ganti menjadi X plus H ya. Kemudian maka akan kita peroleh 2 ya, 2 dalam kurung X plus H ya. X-nya ini kita ganti dengan X plus H. Kemudian dikuadratkan, dikurangi dengan X. Ini kan X-nya kita ganti dengan X plus H. Kemudian ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya kita operasikan seperti biasa ya anak-anak ya. X plus H-nya anak-anak kuadratkan. Kemudian anak-anak peroleh 2 dalam kurung X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat. Kemudian dalam kurung X plus H-nya anak-anak keluarkan ya. Akan anak-anak peroleh dikurangi dengan X, dikurangi dengan H, ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya setelah anak-anak operasikan kembali dengan cara membuka kurung dari X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat, kemudian anak-anak kalikan dengan 2, seperti ini, akan anak-anak peroleh 2X kuadrat tambah 4XH tambah 2H kuadrat dikurang X dikurang H ditambah 1. Nah, untuk memperoleh fx plus h-nya, apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk mencari turunan dari 2x kuadrat dikurang x ditambah 1 ini, anak-anak bisa menggunakan rumus definisi dari turunan fungsi ya, yaitu untuk rumusnya adalah f turunan x sama dengan, atau f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Nah, untuk selanjutnya di sini anak-anak sudah peroleh ya bahwa fx plus h-nya itu adalah 2x kuadrat tambah 4xh tambah 2h kuadrat dikurang x dikurang h tambah 1 dikurangi dengan fx-nya ya yang sudah diketahui pada soal yaitu 2x kuadrat dikurang x ditambah 1 kemudian per h. Nah, untuk tulisan limit H mendekati 0-nya jangan dilupakan ya. Kemudian selanjutnya akan kita peroleh sama dengan limit H mendekati 0 yaitu 2x kuadrat tambah 4xh tambah 2h kuadrat dikurang x dikurang h ditambah 1 dikurangi dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 per h. Nah, untuk selanjutnya di sini anak-anak bisa sederhanakan lagi ya bentuknya, yaitu di sini kita ketahui bahwa ini ya negatif x tambah x kan sama dengan 0, jadi kita bisa coret. Kemudian untuk 2x kuadrat juga ya dikurangi dengan 2x kuadrat sama dengan 0, jadi kita bisa coret. Kemudian 1 dikurangi dengan 1 juga sama dengan 0, jadi kita bisa coret. Hasilnya setelah kita sederhanakan dapat kita peroleh yaitu limit H mendekati 0, 4xh tambah 2h kuadrat dikurang H per H. Kemudian anak-anak sederhanakan lagi dengan membagi ya, 4xh ditambah 2h kuadrat dikurang H dibagi dengan H. Hasilnya akan menjadi limit H mendekati 0, 4x ditambah 2h dikurang 1. Selanjutnya setelah anak-anak sudah peroleh bentuk paling sederhananya seperti ini, anak-anak substitusi untuk H-nya sama dengan 0 ya, substitusi nilai H sama dengan 0 ke 4x ditambah 2H dikurangi dengan 1. Jadi H-nya sama dengan 0 disubstitusi ke 4x ditambah 2H dikurang 1. Nah, jadi anak-anak akan peroleh seperti ini ya, karena anak-anak sudah substitusi nilai H-nya sama dengan 0 ke nilai yang akan dicari nilai limitnya, maka tulisan limit H mendekati 0-nya ini tidak perlu dituliskan kembali ya, atau dalam artian sudah hilang ya, karena kita sudah cari nilai limitnya, yaitu dengan mensubstitusi nilai H sama dengan 0. Nah, kemudian kita ganti H-nya yang di sini ya menjadi sama dengan 0. Akan menjadi kita peroleh 4x
ditambah 2 kali 0 dikurangi dengan 1 atau sama dengan 4x dikurang 1. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah untuk X sama dengan 2 ya. Berapakah nilai dari F turunan X-nya? Jika kita sudah peroleh turunan F turunan X-nya atau F aksen X-nya sama dengan 4X dikurang 1. Dan untuk X sama juga dengan 2-nya, berarti kita bisa peroleh F turunan 2-nya atau F aksen 2-nya akan menjadi substitusi ya, yaitu ganti dari 4X dikurang 1 ini ganti X-nya ini sama dengan 2. Jadi kan kita peroleh 4 kali 2 kurang 1 atau 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, jadi kita bisa peroleh turunan pada X sama dengan 2 untuk Fx-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang x tambah 1 nilainya akan sama dengan 7. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan bahas berkenaan dengan rumus turunan fungsi ya. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar ini sama ya rumusnya dengan definisi turunan fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang dimana turunan fungsi fx ini ya ditentukan dengan rumus f turunan x atau f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Nah, turunan fungsi di atas disebut turunan pertama dari fungsi fx. Sedangkan untuk turunan kedua dari fx biasa ditulis sebagai f aksennya double ya, atau f double aksen x adalah turunan dari f aksen x dan juga seterusnya. Nah, kita latihan soal lagi ya. Nah, di sini kita berlatih soal yang nomor 2. Ini terkait juga dengan soal nomor 1. Di soal nomor 1 kita sudah membahas ya mencari turunan fungsi dengan definisi fungsi. Nah, sama dengan soal nomor 1, kita juga akan mencari turunan fungsi atau f aksen x dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 dengan menggunakan definisi dari turunan fungsi, yaitu dengan menggunakan limitnya ya. Limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Nah, tentunya pertama-tama kita tentukan dulu berapakah nilai dari fx plus h-nya. Nah, untuk menentukan nilai dari fx plus h-nya, kita ketahui pertama bahwa nilai fx-nya diketahui adalah x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Selanjutnya, substitusi ya, atau ganti ya. Ini nilai x-nya di sini ya. Nilai x yang di sini dengan x plus h ya. Maka akan anak-anak peroleh yaitu menjadi x plus h kuadrat dikurang 4 kali x plus h ditambah 3. Atau jika anak-anak sederhanakan, anak-anak akan peroleh x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat dikurang 4x dikurang 4h ditambah 3. Nah, selanjutnya dengan mencari turunannya menggunakan definisi dari turunan fungsi yaitu dengan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h, maka selanjutnya anak-anak bisa tuliskan kembali ya untuk nilai fx plus h-nya yang sudah anak-anak peroleh sebelumnya tadi. Dan tuliskan juga nilai fx-nya yang sudah diketahui pada soalnya. Jadi kita bisa peroleh seperti ini ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita operasikan lagi lebih lanjut fx plus h-nya dikurang fx-nya ya. Jadi kita peroleh menjadi limit h mendekati 0
X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat dikurang 4X dikurang 4H ditambah 3 dikurang X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 per H. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya anak-anak ya. Di sini diketahui bahwa untuk negatif 4X ditambah 4X nilainya sama dengan 0. Jadi kita bisa coret ya. Kemudian X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat sama dengan 0. Jadi kita bisa coret ya. Kemudian 3 dikurangi dengan 3 itu juga sama dengan 0. Jadi kita juga bisa coret. Jadi kita akan peroleh nilainya menjadi limit H mendekati 0, 2XH ditambah H kuadrat dikurang 4H per H. Selanjutnya bagilah 2XH tambah H kuadrat dikurang 4H dengan H ya. Jadi kita peroleh 2XH tambah H kuadrat dikurang 4H per H akan menjadi limit H mendekati 0, 2X ditambah H dikurang 4. Selanjutnya substitusi ya. Nilai H-nya ini sama dengan 0 ke 2X plus H dikurang 4. Jadi ganti nilai H-nya yang ini menjadi sama dengan 0. Anak-anak peroleh seperti ini ya, yaitu limitnya ini kita sudah tidak perlu tuliskan lagi ya. Yaitu kan kita peroleh sama dengan 2X tambah 0 dikurang 4. Atau sama dengan 2X dikurang 4. Jadi, f aksen X dari fx X kuadrat dikurang 4X tambah 3 adalah 2X dikurang 4. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, kita langsung saja ke bagian yang kedua ya, yaitu turunan fungsi khusus. Nah, yang pertama ini, jika fx sama dengan C-nya adalah konstanta real, maka akan berlaku f turunan x sama dengan 0. Nah, untuk memantapkan pemahaman anak-anak berkenaan dengan bagian 1 ini, saya di sini akan memberikan contoh soal ya. Yaitu di sini anak-anak bisa tentukan turunan dari fx sama dengan 6. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa nilai fx-nya sama dengan 6 ya. Dan 6 ini adalah konstanta ya anak-anak ya. Nah, karena 6 ini adalah konstanta, maka berlaku juga untuk fx-nya sama juga dengan C. Dengan 6 ini kita sama dengan C gitu ya. Jadi kita akan peroleh nilai dari f aksen X-nya sama dengan 0. Jadi dapat kita peroleh turunan dari fx sama dengan 6 adalah 0. Yang kedua, bagian yang kedua di sini adalah jika fx sama dengan ax dengan a adalah konstanta, maka f aksen X-nya sama dengan a. Nah, untuk itu, untuk memantapkan pemahaman anak-anak berkenaan dengan bagian kedua ini, di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu anak-anak dapat mencari turunan dari fx sama dengan negatif 10x. Di sini kita sudah ketahui ya bahwa fx-nya sama dengan negatif 10x. Dengan menggunakan bagian kedua ini, caranya akan anak-anak peroleh f aksen X-nya sama dengan A ya. Nah, jadi di sini karena kita sudah punya ya fx-nya sama dengan AX ya. Dan di sini pada soal adalah fx-nya sama dengan negatif 10x. Jadi di sini adalah negatif 10 ini sebagai A ya anak-anak ya. Nah, jadi untuk turunannya, menentukan turunannya yaitu kita menggunakan rumus ini f aksen X-nya sama dengan A. Jadi kita peroleh fx sama dengan negatif 10x, maka f aksen X-nya sama dengan A yaitu sama dengan negatif 10. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, kita langsung saja lanjutkan ke bagian 3 dan 4-nya ya.
yaitu jika fx sama dengan c dikalikan dengan gx dengan a adalah konstanta, maka akan berlaku f aksen x-nya sama dengan c dikalikan dengan g aksen x. Nah, jika fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan bulat positif, ya, maka akan kita peroleh nilai dari f aksen x-nya ini akan sama juga dengan f aksen x-nya sama dengan n dikalikan dengan x pangkat n dikurangi 1. Nah, untuk memantapkan pemahaman anak-anak berkenaan dengan bagian 3 dan 4, kita langsung saja berlatih soal ya. Nah, di contoh soal sini, anak-anak diminta untuk mencari turunan dari fx sama dengan 2 per x pangkat 3. Nah, di sini pertama-tama kita rubah dulu bentuk fx-nya sama dengan 2 per x pangkat 3 menjadi sama dengan 2 dikalikan dengan 1 per x pangkat 3 sama dengan 2 kali x pangkat negatif 3. Nah, tentunya anak-anak juga harus ingat ya untuk sifat-sifat eksponen ya atau bilangan berpangkat negatif ya. Jadi bentuk pecahan 1 per x pangkat 3 ini kita bisa bentuk dia menjadi bilangan berpangkat negatif ya menjadi x pangkat negatif 3. Kemudian selanjutnya kita tentukan langsung ya nilai dari turunannya. F turunan X-nya yang dimana di sini kita menggunakan cara di bagian 3 dan 4 ya. Kombinasinya kita gunakan di sini akan kita peroleh yaitu menjadi 2 dikalikan dengan negatif 3 ya. Negatif 3 yang di sini ya. 2 dikalikan dengan negatif 3, kemudian dikalikan dengan X pangkat negatif 3 ini ya, dikurangi dengan 1. Jadi kita peroleh sama dengan negatif 6, X pangkat negatif 4. Nah, jadi turunan dari fx-nya, dari fx sama dengan 2 per X pangkat 3 adalah negatif 6, X pangkat negatif 4. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, kita langsung lanjutkan untuk mencari turunan dari fx sama dengan 4 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari x ya. Jadi di sini kita sudah punya untuk fx-nya sama dengan 4 akar pangkat 3 dari x. Nah, untuk akar pangkat 3 ya dari X ini bentuknya kita rubah ya. Yaitu di sini adalah sifat dari bilangan akar ya, bentuk akar gitu maksud saya. Jadi sifat-sifat pada bentuk akar ya kita bisa rubah bentuknya menjadi bentuk pangkat ya, pangkat pecahan. Yaitu menjadi 4 dikalikan dengan X pangkat 1 per 3. Setelah kita sudah rubah bentuknya seperti ini, kemudian kita dapat tentukan turunannya ya, F aksen X-nya, yaitu dengan menggunakan kombinasi bagian 3 dan 4 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita peroleh yaitu 4 dikalikan dengan 1 per 3 ya. 1 per 3-nya ini ya, dikalikan dengan 1 per 3, dikalikan dengan X pangkat 1 per 3 ini kurangi dia dengan 1. Jadi kita peroleh, ini 1 ini kita samakan penyebutnya dengan 1 per 3, itu akan menjadi 1 per 3 dikurangi dengan 3 per 3. Hasilnya adalah negatif 2 per 3. Atau dengan kata lain kita peroleh hasil akhirnya sama dengan 4 per 3, X pangkat negatif 2 per 3. Nah, jadi turunan dari fx sama dengan 4 akar pangkat 3 dari x adalah 4 per 3 x pangkat negatif 2 per 3. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham?
Nah, baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas berkenaan dengan definisi dari turunan fungsi. Kita sudah berlatih soal yang berkenaan dengan mencari turunan fungsi dengan menggunakan definisi turunan fungsi. Kemudian kita juga sudah mencari apa saja sih rumus-rumus dari turunan fungsi yang dimana terdiri dari turunan fungsi aljabar dan juga terdiri dari turunan fungsi yang khusus ya. Nah, dan juga kita sudah berlatih beberapa soalnya. Nah, saya harapkan melalui materi PowerPoint ini dapat memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada anak-anak ya yang berkenaan dengan turunan fungsi. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang materi atau pembahasan soal yang belum anak-anak pahami, silakan tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom atau boleh tanyakan melalui WhatsApp ya. Dan terima kasih atas partisipasi aktif anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, serta saya tutup pembelajaran hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.